Ramadan syahrun mubarak. Jadi kalau kita membahas Ramadan, sekarang bulan apa? Rajab kan? Lebar Rajab terus Sya'ban. Rajab terus Sya'ban terus Ramadan terus Syawal. Itu yang penting sebut Syawalnya aja. Wah gitu, nek Syawal kan semua orang persiapan gitu ya. Bodoh. Kalau sekarang saya membahas tentang Ramadan, nggak ada telatnya. Bulan Syawal kok membahas siam Ramadan, tidak ada tergesa-gesanya. Bulan Maret kita membahas Ramadan, itu tidak salah juga. Karena persiapan Ramadan itu disiapkan dari mulai bulan Syawal sampai dengan Sya'ban. Apa yang disiapkan? Membiasakan apa yang paling dibutuhkan di dalam bulan Ramadan. Itu persiapannya. Apa yang paling dibutuhkan dalam bulan Ramadan? Apa yang paling dibutuhkan dalam Ramadan adalah satu, kekuatan iman dan takwa kita, semangat kita melaksanakan dakwah Allah, perintah Allah dan penuh dengan semangat. Kita mempunyai jiwa yang harus konsisten. Jadi ibu-ibu sekalian, ini terutama ibu-ibu, apalagi bapak-bapak, terutama mas-mas ini Panti, ya, apalagi mbak-mbak. Jadi siapa yang terutama? Kabeh, ya. Apa yang dilarang di dalam Ramadan itu kita sudah membiasakan ketika di luar Ramadan. Apa yang diperintahkan di dalam bulan Ramadan kita sudah membiasakan di bulan Ramadan. Jadi nggak canggung. Di dalam bulan Ramadan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa di dalam Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan qama Ramadan. Qama Ramadan itu artinya ini bedakan, ini pelajaran ini seringkali rancu di dalam Ramadan. Perbedaan antara qama Ramadan dan qiyamu Ramadan. Kalau qama Ramadan secara keseluruhan, secara keseluruhan. Nek qiyamu Ramadan yang dimaksudkan adalah salat tarawih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul mengatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan artinya dia mempunyai kesadaran penuh selama bulan Ramadan bahwa bulan Ramadan bukan bulan untuk apa, tetapi bulan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat yang mengacu yang terdapat dalam Al-Qur'an semuanya adalah persiapan untuk bulan Ramadan. Semua ayat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah termasuk ayat-ayat persiapan menghadapi Ramadan. Jadi kalau saya menyebut ayat apa saja dalam Al-Quran itu persiapan Ramadan. Saya menyebut kita belajar ayat apa saja untuk di dalam Al-Quran itu persiapan Ramadan. Ketika saya membaca tadi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari hasil kerjamu yang paling baik, min thayyibati, dari yang bagus-bagus dari hasil kerjamu. Ini adalah perintah nanti paling utama di bulan Ramadan. Namun kita harus membiasakan dari mulai sekarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai manusia, jangan kalian tertipu oleh harta dan anak-anakmu dari ingat kepada Allah. Ini adalah ayat yang berkaitan pelaksanaan di dalam bulan Ramadan yang dilatih di luar Ramadan. Panjenengan arep ngendika hadis mana? Semuanya adalah persiapan Ramadan. Ketika Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aghatha malhufan. Ini ayat hadisnya ini hafal semua ini. Adik belum hafal ya? Anak putra sudah belum saya beri khusus ini. Kita belum, kita masih bodoh-bodoh mana? Wajah. Man aghatha malhufan. Siapa yang membiasakan dirinya menolong orang lain, meringankan beban orang lain, menyenangkan orang lain. Membiasakan lo ya, bukan kolo-kolo lo ya. Kalau jangan diterjemahkan, barang siapa yang menolong orang lain, salah. Tetapi di dalamnya ada kata boleh ditambah, barang siapa yang membiasakan menolong orang lain, atau orang yang senang menolong orang lain. Sebab kalau diterjemahkan sekali belum karena gimana? Allah Subhanahu wa taala itu selalu mencari orang yang profesional. Orang yang ahli. Itunya. Ahli ibadah, ahli tahajud itu yang dimaksud Allah. Dibiasakan ahli ibadah, ahli tahajud, ahli tadarus, ahli pengajian, ahli sedekah, itu yang dimaksudkan adalah orang yang selalu melaksanakan, yang rutin, yang istiqomah, bukan orang sing kolo-kolo. Kan? Makanya orang-orang yang kolo-kolo ini harus dirubah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita sudah bisa melaksanakan apa yang di luar Ramadan, maka nanti puncak panenannya nanti di bulan Ramadan. Gitu. Jangan panjenengan jangan salah kemudian wah nek ono nyong arep sedekah iki, nyarep sedekah tapi engko tak tanah nggo Ramadan wae. Bukan begitu, Ramadan ono rezekine dhewe kok. Paham maksudnya? Kan banyak ibu pernah merasakan gitu enggak, Bu? Panjenengan punya duit 500 misalnya ya, atau 200 atau 100. Kemudian mau disedekahkan, iki tak duit tak sedekah tapi kok meh Ramadan ya. Ah monggo wae lah ngetokke nang Ramadan. Salah. Enggak gitu. Ketika kita memiliki apa dan pengin apa dan itu baik, segera laksanakan. Karena banyak orang yang bercita-cita baik akhirnya tidak terlaksana karena cita-cita berbuat baik. Cita-cita berbuat baik itu seringkali meleset. Cita-cita yang hak tobat ngemben nek wis pensiun. Banyak yang kemudian tidak terlaksana. Nyong ngemben angger omah kae sing waris kae payu, nyong hak sedekah sing akeh. Ndak usah ngemben, sekarang punya berapa? Itu loh. Nggih. Nek nunggu lemah waris kae didol insyaallah nyong hak sedekah paling ora 10 juta. Nek omahe payu 10 juta. Tuh. Nek saiki paling 50.000. Mana yang kita keluarkan? Sing 50.000. Bismillah, zakah. Sing ngemben. Lah kalau kemudian yo nek dalam sebulan 2 bulan lemai payu. Lah nek 3 4 5 tahun. Ngere ora tau sedekah, angger lah ngemben wilah angger omahe payu.
Alah ngemben belah ngar omahe wis payu. Sama dengan panjenengan berbuat baik, ngemben bae nang bulan Ramadan. Nek Ramadan kan dilipat kan, ndak kan. Nek nyong sedekah saiki 10.000, nggih. Tapi kalau di dalam Ramadan 10.000 kuwi wis dilipat gandakan menjadi enggak gitu, enggak model hitungan kayak gitu dengan Gusti Allah. Jangan kita terjebak nanti. Jangan hitungan gitu. Apa yang sekarang kita mampu itulah yang kita kerjakan. Ya. Jangan menunda. Jangan pernah menunda. Kayak adik-adik ini kalau urusan dengan Gusti Allah jangan pernah menunda. Contoh PR, urusannya karo Gusti Allah lah itu. Ilmu, tugas sekolah nggak usah ditunda. Ngesuk wae lah. Ngesuk wae lah. Kita garap saya gini nyakit lekeh temen ya. Ngesuk wae lah. Bahaya itu. Ilmunya bisa nggak berkah. Karena apa? Karena menunda-nunda. Menunda-nunda itu perbuatan yang keliru dan salah. Apa yang harus kita lakukan? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah malahan mengatakan wal asri demi waktu innal insana lafi khusrin. Semua manusia pasti terkutuk illal ladzina amanu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ana sing katut. Iya, salah. Yang sering kali itu baca itu dengan kuliah. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu makmume ngantek dehem-dehem sing mani liar-liar dadi ora sida liar-liar gara-gara jasanya orang muter kan gitu. Nggih, panjenengan kalau saya salah juga langsung jenggelek gitu kan. Makanya saya kadang-kadang sering salah. Untung saya manusia banyak salah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, manusia semuanya dikutuk oleh Allah. Kecuali orang-orang yang beriman. Masya Allah ya, kecuali kok orang yang beriman di sini nggak ada kan ya, semuanya beriman kan? Hebat sekali. Semua manusia dikutuk oleh Allah, pasti masuk neraka. Illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Padahal kalau saya matur, Bapak dan Ibu, siapa di antara panjenengan yang tidak beriman kepada Allah, jangan yakin ranana sing ngacung, kecuali sing ngantuk karena ora pati mudeng, gitu kan? Iya, siapa yang tidak beriman kepada Allah, apa ya, ngacung. Ngacung, itu resikonya. Nggih. Tapi saya ngerasa memang beda ya, nuansa wong poso dengan orang yang tidak puasa itu beda. Ya Mbak ya. Iya. Kalau wong ngantukan ya suruh poso, suruh tidak puasa, dia ngantukan. Tapi nanti kalau disuruh puasa, luweh ngantukan gitu. Luweh ngantukan. Saya itu kan sekarang udah ngantukan, Mbak. Saya ngantukan sekarang. Ya ngeletak ler gitu. Oh, apa meneh poso. Ini maca kau HP itu balik glodok gitu. Untung nang kasur. Nenek nang kene saya nggak berani bisa praktekan gitu. Glodok gitu. Itu saya. Ya kan, panjenengan semuanya juga mengiyakan kula nggih kan gitu. Sama. Nah, Bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati. Persiapan Ramadan itu di segala segi. Yuk kita teliti dulu hal-hal yang belum mampu kita laksanakan. Satu, persoalan akhlak, sedekah. Ini kalau saya tadi membahasnya kan tentang sedekah ini, saya ingatkan ini sedekah. Yang lain nanti aja lah.
Ya, nanti waktunya panjang kok ini. Kita nanti selesainya masih 1 jam lebih. Ya. Ya Mbak An 1 jam lebih lah. Adanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, tadi tak rampongi dari tadi kok enggak rampung-rampung le maca Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi ini artinya gini Bapak Ibu, perintah Allah bersedekah tapi dengan hasil rizki yang halal. Tidak bisa kita bersedekah dengan hasil rizki yang tidak halal. Makanya yang dicari adalah rizki yang halal. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan hasil bumi, hasil yang kami keluarkan dari tanah, dari bumi, apapun, keluarkan sedekahnya. Ya, keluarkan sedekahnya. Kemarin ada pertanyaan cukup menggelitik ibu-ibu bapak. Ada pertanyaan begini, Pak Haris, apakah kalau saya mendapatkan arisan kemudian saya mesti mengeluarkan zakat? Apakah kalau saya menjual kendaraan misalnya, uang itu harus saya zakati? Gitu. Atau saya menjual sepeda motor, apakah uang itu harus segera saya zakati? Nah, sekarang saya buka dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, nang namanya zakat itu gampang-gampang angel. Le ngetokke lho maksud saya. Nggak asal ngetokke, njur pengen ngetokke, nyong duwe 5 juta tak cukup 2,5%. Berapa? 5 juta 2,5%-nya berapa? 1,20 ya, betul ya? Betul, 1,20 ewu zakat. Nggak gitu, itu zakat yang nggak sah. Kenapa demikian? Ini hanya dasar pelajaran dasar zakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, panjenengan tentram aja dah. Kalau punya uang, jangan berpikir zakat. Kecuali kalau panjenengan mempunyai uang, bahasan di uang itu dikurskan ke emas, itu ketemunya 96 gram atau 90 gram. 90 gram emas 24 karat atau 96 gram emas 22 karat. Itu. Saya ulangi. Siapa yang mempunyai uang atau emas atau barang berharga senilai 96 gram emas 22 karat, maka dia sudah sampai nisab. Nisab adalah batas minimal kepemilikan untuk mengeluarkan zakat, namanya nisab. Oke. Nah sekarang ibu-ibu, ibu. Saya menjual mobil mewah saya. Saya waktu beli itu harganya baru, itu saya beli seharga 1,2 M. Tetapi basan tak naiki saya kendarai kok beberapa bulan kok saya ora patio seneng, maka saya jual. Ketika saya jual ternyata harga tawarnya hanya selalu 800. Paling 820. Maka akhirnya saya jual 800 juta. Pertanyaannya, harga emas 96 gram itu kira-kira antara 68 juta. Ya. 96
6 gram emas itu kalau dijual harganya sekitar 68 sampai ya enggak sampai 70. Ya harga sekarang. Nih. Baik. Saya menjual mobil seharga berapa tadi? Berapa tadi? 800 diling-iling ya. Itu diling-iling, ini duit lamunan soalnya. 800 juta. Pertanyaannya, nisab uang 67 juta. Sekarang saya mempunyai uang sebanyak 800 juta. Pertanyaannya, apakah saya sudah wajib zakat atau belum? Wajib atau belum? Belum atau wajib? Wajib atau belum? Ini penentukan soalnya, jawaban ini pengetahuan banget. Kenapa belum? Kenapa belum? Karena belum haul, belum umur 1 tahun. Ini uang 6 berapa tadi? 800 juta itu, ini umurnya belum 1 tahun, baru berumur 1 minggu. Wong kok saya kemarin jualnya pada waktu itu hari Selasa kok. Sekarang baru Kamis kan? Ya. Selasa kemarin saya jual itu 800 juta. Ya, ini rahasia Bapak Ibu. Rumah uangnya 800 juta masih di rumah. Mbak Nono maling barang dari rumah saya 800 juta gitu. Nyolong duit umpomo. Nyolong duit umpomo iku kena wae mrono kok gitu. Wong umpomo nyolong kok gitu. Belum keluarkan zakat karena belum 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, maka pada bulan Februari 2023 saya baru mengeluarkan zakat itu sebanyak uang ketika tanggal itu uangnya masih berapa? Paham? Nah, ketika sekarang 800 juta itu saya gunakan, saya belanjakan dan lain sebagainya pada tanggal 20, sekarang tanggal berapa ini? 10. Tanggal 10 Februari 2023 kok uang saya hanya tinggal 100 juta. Ya 100 juta itu yang dizakati. Gitu loh zakat. Tadi dia kemudian manteng banget gitu ya. Oh, kemudian apa-apa dizakati, nanti dulu. Enggak semudah itu mengeluarkan zakat. Zakat itu mudah sekali. Mudah sekali kalau kita sudah memahami gitu. Pak, jenengan nabi adol lemah untuk 400 juta orang zakati ora kok. Lah kok semono akeh duit kok orang zakati dosa deh. Ya ora kok. Loh kenapa kok orang zakati nyong ngaji sampean ora? Itu jawabannya. Iya, ini kadang-kadang kita gergetan banget nih sama orang-orang nggak pernah ngaji itu. Nggak ngerti sih mereka. Uang asal-asalan saja. Baik ya, kita lanjut dulu ya. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih tayammamu, kamu memilah-milah al khabitha yang jelek-jelek. Gitu. Kemudian minhu tunfiqun, dari yang jelek itu kemudian diinfakkan, diberikan, disedekahkan. Ayo siapa ayo siapa yang ngaku. Siapa yang pernah panen telo? Arep bagi tetangga sing api-api juki dhisik. Ayo ngaku itu. Siapa di antara panjenengan panen gedang arep weweh tetangga? Sing dikaeke sing rip-ripan paling ngisor kayak sing malah sing boleran bongkek dan lain sebagainya. Ayo ngaku. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Panjenengan panen bosil kan ya. Sing api-api dipisah kemudian sing elek bageke. Tidak. Loh Qur'ane gini kok. Wala tayammamu,
Dan kalian jangan memilih al-khabitha yang jelek minhu dari barang tersebut. Tunfiqun, kamu infakkan, kamu sedekahkan. Walastum, padahal kamu sekalian walaskum, dan padahal kamu sekalian tidak akan biakhidhihi, mengambil yang dibagikan pada orang itu, illa antughmidu fi, kecuali kalian memicingkan mata. Memicingkan mata kemana? Gitu. Lah nyong kan juga sungguh lah. Ini memicingkan mata. Ini gitu. Jangan, nggak boleh. Panjenengan ini ibu-ibu nih yang banyak. Panjenengan mengeluarkan pakaian-pakaian itu ibu, jangan lupa loh, pakaian-pakaian panjenengan yang sudah numpuk-numpuk ketbian dikeluarkan untuk disedekahkan kepada orang banyak. Panjenengan jangan berpikir itu galenjarane akeh, enggak banyak itu. Wong panjenengan milih sing api-api, sing elek-elek tok-tokno kok. Enggak. Iya kan? Iya. Mbak jenengan misalnya dimintai pakaian oleh seseorang, kemudian dikeke sing paling sing api-api, sing jenengan senengi apa sing wis ora seneng? Sing ora seneng mesti. Iya. Nah, itu. Demikian juga ketika kita sedekah pada orang. Panjenengan berpikir bantu orang miskin sekeluarga, anaknya 3 dikunjungi oleh panjenengan dengan harapan mampu menolong keluarga tersebut. Tetapi yang diberikan kepada mereka anaknya genah telu, mine loro. Salah kan? Iya, mine wemeng loro. Kemudian ini serba kekurangan, atau panjenengan memberikan orang dengan jumlah yang tidak seberapa. Makanya kemudian ada pertanyaan, Pak Haris, saya punya duit 200. Lebih bagus mana? Saya berikan kepada 4 orang atau saya berikan kepada 10 orang? Yang terbaik adalah kepada 4 orang daripada kepada 10 orang. Kecuali, ya kan? Kecuali yang lain-lain sangat membutuhkan. Itu terpaksanya begitu. Tapi kalau di sini misalnya, gini nih Ibu, panjenengan panen gedang. Ini gedang maning. Kemudian dirip itu, kemudian pengen membagi panjenengan. Nek sing iki ora pantes aja dibageke, iki elek aja. Ora pantes dikeke. Sing iki kerep-ripan iki 3 rip iki ora pantes. Sing pantes adalah rip yang ini dan rip ini dan ini. Sisir gitu. Kemudian iki priki iki ya. Sing butuh tak gawe iki kon 1 2 3 4 5 6 7 kae ngon Bu Haris saya kudu gawe iki. Nek ora dikai sok mrino gitu kan. Padahal ini pisangnya yang bisa dibagikan hanya 3 sisir tok. Riki apa tak potong separuh sisir atau gini. Nah, ini masalah. Ini harus dipikirkan baik-baik Ibu, Bapak. Jangan asal-asalan. Kira-kira nek ana wong 3 setengah sisir itu kira-kira menerimanya gimana? Atau sudah terbiasa begitu? Ya semonggo. Tapi kalau orang dikasih sisir kan bisa jadi ming separuh. Mungkin nggak terjadi. Kalau kira-kira itu mungkin terjadi, mendingan diberikan kepada 3 orang 1 sisir. Setiap orang beres. Yang sana ora apa-apa kae ngon Bu Haris ora krungu ora lah. Gitu kan? Iya, wis rasah wae gitu. Nggih. Tur kene kono sugih. Ngon Bu Haris iki sugih. Nembe adol mobil 800 juta. Iya, ora sah wae. Gitu. Ben wis gitu. Nggih gitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian memberi jangan pilih-pilih. Berikan apa saja yang kita sukai, kita berikan pada mereka. Kenapa? Allah Maha Kaya. Artinya
Allah memberikan balasan kepada kalian akan berlipat ganda. Jangan khawatir. Itu. Ibu-ibu, sekali lagi ayat ini adalah persiapan Ramadan. Besok kalau panjenengan ibu besok kalau bagi-bagi kolak jangan sing kutonggone sing minggarek banyune tok-tok. Itu ya ono kolak sak sak mangkok jebul telane budine atau apa pisangnya itu ming telung blindi tok-tok gitu. Ngantek sing diwehi bingung tuh. Isi-isine apa gitu. Iya. Nggih. Yang memberi tetapi yang berkualitas. Jangan menjadi kita berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di 268. Ini nih Bu, penyebabnya Ibu Bapak. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan di dalam urusan kita berbuat kebaikan, berinfak, bersedekah itu selalu membisik-bisikkan nek dhek kaya ngono carane calon miskin dhek. Nek dhek kaya ngono engko dhek dadi kere dhek. Nek ngewehi ya ngewehi ning hitungan aja bloboh kaya ngono gitu. Tapi memang betul ya. Orang kalau memberi itu memang harus hitungan ya Bu. Oh enggak Bu, gimana memahaminya nih? Gimana memahami surat Al-Furqan? Surat Al-Furqan di ayat 265 itu Allah akan mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang berinfak dan ketika berinfak tidak berlebihan tetapi di tengah-tengah. Tetapi di tengah-tengah. Panen gedang sakrip isine gitu kan, isine misalnya 7 sisir rib, sing diwehno nggon tanggane sing 6,5 rib, nyisani nggo dhewek ming setengah rib. Ini terlalu banyak atau terlalu sedikit? Kebanyakan enggak? Tidak kebanyakan. Kenapa? Nyong ngopo ngrumat gedang sakrip, nyong dhewekan. Nang omah ronono kancane nyong menjan dhewekan. Ke gedang tak bagekno kabeh nyong ninggalke sing setengah rib. Itu mungkin terjadi. Itu. Nggih, ada ukurannya. Nggih. Sekarang Pak Endro kagungan duit 500.000. Kemudian ada orang meminta kepada Pak Endro sumbangan. Kemudian Pak Endro memberikan yang 300.000. Kebanyakan atau kurang? Nah kalau ini kebanyakan, kakean. Duit-duit 500.000 ono wong njaluk sumbangan ala paling gede kayak 50.000. Itu paling gede itu. Paling gede itu. Paling banyak gitu ya. Jadi ada ukurannya. Saya buka dompet. Di dompet saya ada duit 600.000. Ono wong njaluk sumbangan. Saya kasih 400. 600 saya punya di dompet, saya kasih 400. Kebanyakan atau kesedikatan? Tidak, enggak kebanyakan. Karena saya di BNI masih mempunyai 86 juta. Di BCA saya masih mempunyai 210 juta. Di BPD paling banyak itu saya mempunyai hampir 400 juta. Kemudian yang paling tapi enggak jarang saya ambil yaitu yang di BNI. Itu ada mungkin hampir 600 juta. Jadi kalau sekarang saya memberikan 400.000, kebanyakan enggak? Tidak, gitu. Percaya nggak sih? Umpama kan itu loh. Umpama kan kena wae kan gitu.
Iya, duit semono akeh gitu, nang umpama ora apa-apa, nggih panjenengan tidak tersinggung. Kecuali kalau saya mempunyai duit segitu banyaknya, saya kayak ngene itu panjenengan tersinggung. Ya, saya jangan tersinggung. Seharusnya kalau saya punya duit segini, saya mengatakan, untuk berbuka besok jangan ada yang mengeluarkan jajan, jangan ada yang bawa, saya akan bawa, gitu kan? Saya yang akan bawa gitu. Dan saya hanya telepon sebuah rumah makan sok kon ngomrene sing sakeh-akeh gitu ya. Wis duit saya entek ora apa-apa, ngalamun meneh engko. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setan itu yang goda kita terus. Ya Allah, Pak, panjenengan sadar enggak sih, Bu? Ketika panjenengan kita mau berbuat kebaikan itu dibisik-bisik terus. Ya orang ming sodakoh, tetapi semuanya arep ngaji wae dibisip. Tuh, jenengan li kesel banget bukan? Mana bewe kondur arep mangkat mening gere. Kesel. Pemaning dalane ora kaya dalan nang kauman. Mangko ndadak midun barang kenteng ka. Gitu kan. Mangko baline kuwi wis lebar magrib. Wong salat maghrib nang kana, mengko dike lah wis lah kuwi garing legareng mele wis penak. Njur panjenengan, ya gitu njur legareng. Astagfirullahaladzim. Ada lagi yang ketika mau sedekah, mau sedekah, pinginnya hati pingin 50.000. Tapi setan grundel bae, aja 50.000. DGG udah wong sugih. Nek sing sedekah 50.000 kuwi sing sugih. Nek pantese dhek kuwi 5.000 wae kuwi wis akeh nek nggo ukuran dhek. Nggih, dipikirna mburi, dipikirno dapurmu. Lho, iya, setan ki yo mangkal ketenan ngunak-unake dapur lho. Nggih. Itu kemudian ya'murukum bil fakhsya, dan menyuruh kita ini berbuat yang tidak, yang jelek, yang jahat dan lain sebagainya. Wong nang ngaji aja kan godaannya banyak banget. Saya kok selalu melihat ya orang ngaji nang omah dari rumah niatnya apik buat saya mau ngaji bismillahirrahmanirrahim nang dalan ke lendermin bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Wis hebat banget kan, dia nggak sadar bahwa setan tuh ngendel terus. Setannya padahal lebih lincah daripada panjenengan dong melaku kan, ngendel terus begitu panjenengan gerak setannya juga gerak sampingnya. Dika kesel sih, ya wes ngantuk wae gitu, turu wae ngantuk. Ya ora disibukkan dengan lamunan sing neko-neko. Kan ada orang ngaji itu kayak tadi mbak yang tadi itu jane arep ngelekke, tapi yang ora tegel. Ada di antara panjenengan itu nek ngaji, saya kok pengen tak tes loh, jadi semudeng apa sih? Itu ada yang kalau ngaji itu ndoplong gini nih, ini pengajian menghadapnya menghadap ke sana kan, dia nggak pakai catatan. Kemudian ketika ngaji itu ndoplong. Itu sepanjang pengajian saya mikir, iki bocah ngalamun apa ya? Tapi saya mau suudon. Salah, tak elek, enggak lah, gitu ya, enggak. Itu jadi ngalamun itu, kenikmatan itu siapa yang menikmati setan? Itu. Inilah ayatnya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kemiskinan buat kita yang senang bersedekah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk selalu berbuat yang fahsya. Fahsya itu diantaranya semuanya perbuatan yang jelek. Diantaranya ngalamun di pengajian itu fahsya. Ngantuk di pengajian itu fahsya. Kemudian bantah di pengajian itu fahsya. Karena ada orang pengajian itu di tengah pengajian itu batin, tapi ya ora kaya ngono lah, nanya orang ora kaya ngono lah. Apa harus ngapus ya lo? Kalau yang kena Pak Riz akan jelas-jelas nyindirnya kena kayak. Namanya sebel mana. Setan itu terus ngubek hati kita
sebisa-bisa. Gitu. Ya panjenengan kalau mendengar pengajian di mana-mana kan ini mesti ono batin-batin kan itu. Batin-batin sing kadang-kadang si di batin adalah yang isi pengajian juga. Gitu. Yeah. Saya pernah nggak gitu ya? Saya pernah. Yeah. Ini nih contoh saya pernah mendengarkan pengajian Zainuddin MZ. Saya teringat satu kata-kata beliau. Beliau selalu mengatakan, menggembar-gembarkan, selalu mengatakan bahwa saya ada di mana-mana dan saya tidak ada di mana-mana. Itu selalu beliau mengatakan begitu. Apa maksudnya ya? Beliau itu akan menjadi pengayom semua umat Islam. Tetapi beliau tidak mau masuk di dalam politik praktisnya umat Islam. Setelah itu saya rodok mangkel dengan beliau, padahal beliau orang ngerti saya belajar bangetan ya. Kenapa? Karena setelah itu beliau malah mendirikan partai pesaing dari partai P3. Dia mendirikan jenenge partai apa, tapi hanya satu musim itu tok terus mati partainya. Saya pikir jarene di mana-mana dan tidak kemana-mana. Lah kok sekarang malahan kemana-mana dan tidak di mana-mana, paham? Lah iya kan kualik tuh. Sekarang ada di mana dan tidak ke mana. Itu yang begitu. Nih kembali lagi. Setan menjanjikan kita menjadi fakir miskin. Dan setan selalu menyuruh kita berbuat yang fasya, yang mungkar. Ini setan. Kemudian Allah mengatakan wallahu ya'idukum wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadamu adalah maghfirah. Apa itu? Apabila kita berinfak, apabila kita beramar ma'ruf, apabila kita melakukan perbuatan yang baik, maka Allah menjanjikan maghfirah dan fadla. Fadla itu karunia yang besar dan terus menerus. Jadi kebalikan ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan mau ikut Allah atau mau ikut setan? Kalau ikut Allah, sedekahlah yang banyak dan rutin. Ikut setan, ndang pelitlah dan enggan melakukan sedekah. Itu namanya ikut setan. Dan orang yang ikut Allah akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Apakah kita banyak berdosa? Bu, Pak, Bu, Pak, apakah kita banyak berdosa? Apakah kita banyak berdosa? Kalau kita merasa banyak berdosa, jangan pernah ikut setan. Apa ikut setan? Ketika kita berbuat dan Allah nggak ridho, itu kita sedang ikut setan. Karena perbuatan-perbuatan yang kita jalankan itu harus dilakukan dengan apa yang namanya, saya sering mengatakan istiqomah. Hati-hati Bapak dan Ibu. Orang melakukan perbuatan baik nek kolo-kolo itu enggak sampai dibawa ke akhirat. Berbuat baik itu rutin dilakukan terus. Ada tantangan? Iya. Selalu ada tantangan. Dimanapun berada ada tantangan. Tantangannya dari mana? Dari godaan-godaan setan itu. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya itu. Namun kalau kita teringat bahwa Allah ya'idukum maghfirah minhu wa fadla, maka insyaallah kita semuanya akan lebih mudah kalau kita mengingat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tatma'innul qulub. Ingat terus kepada Allah.
Karena dengan kita mengingat Allah, kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kalau kita tenang dan tentram, kita cerdas. Kalau kita cerdas, kita kreatif. Kalau kita kreatif, banyak perbuatan baik yang bisa kita laksanakan, dan banyak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan. Semakin kita mempunyai ketentraman itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, sekarang ini yang terakhir ini. Yang terakhir Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Yaitu orang bisa memahami ayat Al-Quran dengan tuntunan Nabi dengan mudah, dengan lembut, dan dengan mudahnya dia terbangkitkan pengetahuannya. Itu namanya hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan kekuatan kepada kita, power untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Berbeda dengan orang lain. Kan ada ibu, bapak, ada orang yang mempelajari agama banyak, tetapi bukan tambah tawadhu. Orang mempelajari agama banyak, kitab ini dibaca, kitab itu dibaca, dan lain sebagainya. Bukan dia menjadi orang yang arif, yang bijaksana, yang bisa mengambil hikmahnya, tidak. Malah munculnya sombong, munculnya malah kemendus, merasa dirinya hebat, dan munculnya adalah merendahkan orang lain. Itu terjadi di banyak. Sehingga hati-hatilah kita semuanya, bapak-bapak sekalian, perbuatan-perbuatan baik kita, kalau kita nggak dapat hikmah, itu justru mencelakakan kita. Ada orang yang banyak sedekah, ada orang yang banyak membantu orang lain, bagusnya bukan main, tetapi munculnya bukan kepada dia mempunyai arif, kebijaksanaan, kelemah lembutan hatinya, munculnya malah dia sering merendahkan orang dan sering tepuk dada, nek aku ki banyak membantu orang. Kalau saya kurang apa terhadap orang-orang itu, tahu sampean, itu Pak, itu dulu saya bantu terus itu. Pak itu tahu sekarang sudah semacam itu kan karena saya yang membantu. Astagfirullahaladzim. Hilang semua pahalanya. Dapatnya adalah dosa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hikmah dari perbuatan baik. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah, maka Allah telah memberikan kebaikan yang luar biasa. Karena dia kaya, tetapi Masya Allah, semana semedulur tawaduknya terhadap orang-orang miskin. Dia pinternya luar biasa, namun tidak pernah dia merasa dirinya hebat di hadapan siapapun. Dan dia berbuat kebaikan yang banyak, tapi semua itu hanya diiringi dengan tetesan air mata, karena dia merasa bahwa dosanya banyak sekali. Makanya Allah mengatakan ini nih, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sing kaya ngono iku mau ora ono kecuali orang-orang yang mempunyai ulul albab, kecerdasan rohani, hatinya yang cerdas, bukan otaknya. Bukan otaknya yang cerdas, tapi hatinya yang cerdas. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk kita kejar hikmah Allah. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang terbaik yang kita lakukan. Demikian bapak dan ibu, pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Sudah hampir maghrib gitu betul ya. Sekarang saya tak ndelok jam ya. Sekarang ya, maghrib 4 menit lagi di jadwal. Ya, masih 4 menit lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini sengaja saya hentikan 4 menit atau 3 menit sebelumnya,
Mungkin ada semenit atau 2 menit, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak tentang yang tadi saya sampaikan daripada panjenengan ganjel. Ya, pertanyaan itu kalau tidak disampaikan mereka tidak enak itu. Makan pun juga tidak nyenyak. Tidak ada, baik kalau tidak ada kita rehat sebentar. Rehat, kok rehat sih? Saya yang perlu rehat. Ya, sebentar untuk menunggu adzan maghrib yang tadi dijadwal katanya masih kurang 4, sekarang tinggal 3. Tinggal 3 menit lagi insyaallah. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada salah ada kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.